28 Oktober tahun lalu itu saya diserempet terus kena kepala sebelah kanan di atasnya telinga. Pada waktu terjadi sesuatu itu saya nggak merasa apa-apa. Ngerti bahasa Jawa semua ya? Iya. Saya nggak merasa apa-apa. Jadi saya nggak tahu kalau saya itu jatuh, itu saya nggak tahu. Nah, saya ngertinya cuman saya pas sudah jalan lagi. Nah, tante saya bilang gini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, waktu itu kami sedang pergi beli tanaman di daerah apa itu? Beratang sana. Ya, jadi, nah kemudian pulang. Saya masih nggak apa-apa. Terus sore itu mulai mual. Kemudian saya muntah sekali aja tadi. Bermalam tidur. Besok paginya jadi tanggal 29 itu agak siang tuh tiba-tiba muntah itu berkali-kali. Nah saya tuh sama sekali nggak kepikiran kalau itu efek dari habis ketabrak di kena kepala itu saya masih nggak ngerti. Kemudian mulai hilang kesadaran. Jadi siangnya akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Itu cara jalan saya pergi ke rumah sakit itu saya tahu setelah saya sudah setelah selesai kejadian itu, setelah keluar dari rumah sakit itu pembantu di rumah tante saya itu baru kasih tahu saya itu jalan, katanya tak kirain saya itu dibopong, saya pingsan, saya pikir gitu ya. Enggak, katanya jalan, katanya, tapi saya enggak merasa seperti itu. Nah kemudian malam tanggal 29 itu dioperasi sekitar jam setengah 1, mungkin jam 12 lebih lah, itu tuh sadar. Kemudian jadi dioperasi ini dibongkar ya, tulang kepala dipotong untuk diambil, kemudian darah di dalam yang di permukaan otak itu ada bekuan-bekuan darah itu diambil. Nah kemudian tanggal 30 itu saya sudah melek gini ya, melek. Seharusnya saya itu bisa melihat kan, karena saya bukan orang tunanetra, tapi saya nggak tahu, saya nggak ngerti apa-apa Mas Ian. Kemudian ini juga diceritani, katanya saya tuh teriak-teriak bilang kesakitan sampai bilang minta mau mati aja karena terlalu sakit. Tapi Tuhan tahu kalau saya merasakan kesakitan itu terekam ya di memori otak saya, itu akan jadi trauma yang luar biasa buat saya. Karena saya sebenarnya termasuk tahan sakit, tapi kalau sampai teriak-teriak seperti itu, saya bayangkan sampai mau minta mati, berarti sakitnya itu luar biasa. Itu setelah selesai operasi itu di ruang ICU. Kemudian besoknya lagi pagi mama saya datang. Waktu itu saya tiba-tiba seperti baru buka mata. Jadi yang sebelum masuk ruang operasi itu saya sempat sadar sebentar, sangat sebentar. Itu saya lihat ada abang kerja sama Cici Ferry itu di dekat saya gini, loh, abang Cici ngapain di sini, saya gitu. Kamu sakit katanya. Sakit, tadi saya tolak. Ini di mana saya gitu? Ya ini di rumah sakit katanya. Itu di depannya ruang operasi. Jadi saya sudah diganti pakaian untuk siap operasi lagi. Oh, ya. Nah setelah itu hilang sadar lagi saya. Nah jadi kemudian waktu tanggal 31-nya itu rupanya mama saya datang dari Banyuwangi. Waktu mama saya dibawa, saya nggak tahu, tapi perkiraan saya sekitar jam itu. Mama kan saya harus tes di swab segala macam kayak gitu ya, baru boleh masuk nengok. Karena saya masih di ruang ICU. Nah kemudian saya tiba-tiba tersadar, tangan saya tuh kayak kaku gitu, nggak bisa bergerak. Terus aku merasa sakit ya tadi. Saya cuma panggil susternya. Karena saya langsung menyadari itu di rumah sakit. Tapi kok tangan saya nggak bisa digerakkan. Saya nggak tahu kalau tangan saya, kaki saya itu diikat karena saya dalam keadaan menurut mereka sudah sadar itu saya sendiri nggak merasa apa-apa. Itu saya berusaha nyabuti selang-selang itu.
Emang dia nggak mau itu, saya nggak mau, saya bilang gitu katanya. Nah kemudian pas mama datang tuh saya kondisi sadar dan rasa sakit itu sudah hilang. Mama masuk, saya sampai dibisikin sama sepupu saya, mama datang. Oh iya, saya tahu kok itu mama saya. Tuh, dia mungkin heran ya karena dia beberapa hari itu melihat saya tuh nggak bisa ditanyain apa-apa ya. Nah kemudian saya bilang, biasa gitu. Saya bilang, saya nggak apa-apa tadi, karena saya nggak merasa apa-apa gitu loh. Jadi saya jawab, nggak apa-apa tadi. Nah, kemudian selesai, mama pulang loh ke Banyuwangi. Kakak saya nggak boleh masuk, jadi cuma mama saya yang boleh masuk. Jadi saya cuma bisa ketemu mama. Kemudian dari waktu operasi sampai keluar dari rumah sakit, itu saya hanya butuh 7 hari. Ada itu termasuk operasi besar, buka tulang kepala. Saya sebenarnya sudah tanya sama dokternya, saya butuh berapa lama tinggal di rumah sakit. Dokternya bilang, ya paling enggak 2 minggu. Oh iya, saya bilang, kok ini saya pikir gitu ya. Saya enggak biasa di rumah sakit. Nah kemudian seminggu, jadi tanggal 4 November, itu saya keluar dari rumah sakit. Dokternya juga heran, cepet ya pulihnya gitu. Nah ya saya sendiri juga nggak ngerti dok saya gini. Kemudian kontrol ya, seminggu sekali kontrol, kembali ke rumah sakit itu kontrol gitu. Nah waktu kontrol perjalanan itu saya dikasih tahu sama sepupu saya dan istrinya itu diceritani tentang kejadian-kejadian itu. Saya gini, kok saya nggak merasa sakit ya gitu. Yang kesakitan yang sangat itu saya nggak merasa gitu. Saya bilang Tuhan terima kasih karena meskipun saya ternyata kesakitan, buktinya dia sampai teriak-teriak itu ya kesakitan, ternyata itu tidak terekam di memori otak saya, tidak terekam sama sekali. Saya gini, itu apakah bisa terjadi seperti itu? Memang, dan saya salah satunya yang mengalami hal seperti itu. Kesakitan luar biasa, tapi tidak terekam di memori otak. Nah kemudian saya tanya lagi, kapan tulang saya tulang kepala ini bisa disambung lagi, ditempelkan kembali, karena tulang saya dititipkan di rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi tulang itu bisa dititipkan. Jadi dilepas dititipkan dititipkan di rumah sakit Dr. Sutomo. Di freezer katanya. Iya. Awak pernah dimakan ya? Hanya bikin kuat tulangan gitu. Jangan Pak, serem Pak, itu tulangnya orang. Digawe rawonan. Itu mengerikan, itu tulangnya orang. Jangan Pak. Nah kemudian dokternya bilang ya, umumnya mengingat usia ya, karena sudah hampir 60 ya tadi. Itu biasanya, normalnya itu ya antara 2-3 bulan, bisa sampai 6 bulan. Saya bilang, waduh, saya ini keramasnya kan agak repot, soalnya gembuk kan sini, empuk lagi nih, orang lubang besar. Oh iya, ciri-cirinya bagaimana deh? Ya tunggu itu nanti tempatnya ini sekarang kan melembung gitu kan, kelihatan kembung. Itu nanti jeblok katanya. Jadi tempatnya itu jeblok, berarti itu sudah siap operasi. Oh ya. Nah saya kontrol kan cuma antara 2 atau 3 kali gitu kontrol. Nah sudah nggak kontrol kok, masih 1 bulan setelah operasi. Saya gini lihat di kaca, ini kan sudah jeblok gitu. Berarti harusnya bisa dioperasi. Saya telepon sepupu saya kasih tahu, saya minta tolong diantar lagi kontrol ke rumah sakit ke dokter itu untuk cek apakah ini benar sudah bisa dioperasi. Ternyata jadi 1 bulan lebih 1 minggu itu saya kontrol, menanyakan, dokter bilang iya kok cepat katanya gitu. Iya sudah bisa, besok mau operasi. Saya bilang mau, saya gini. Yang ketakutan itu sepupu saya. Jangan Desember, Januari saja. Saya bilang loh, ini katanya dokter saya nih sehari ini besok dioperasi loh, boleh katanya sudah bisa.
Tidak. Nah rupanya sepupu saya itu masih ketakutan mengingat dia yang melihat sendiri saya teriak-teriak kesakitan waktu itu setelah operasi itu. Jadi dia berharap saya itu agak longgar waktunya untuk sebelum operasi yang kedua itu. Maksudnya seperti itu. Tapi saya akhirnya tetap rundingan sama dokternya. Akhirnya dia cari jadwal, dia bilang penuh seminggu lagi. Akhirnya 1,5 bulan dari operasi pertama itu saya dioperasi lagi untuk dipasang tulang. Jadi tidak 2 bulan, tidak 3 bulan, apalagi 6 bulan tidak. 1,5 bulan. Puji Tuhan. Nah kemudian dari operasi kedua itu saya keluar tidak di ICU sama sekali, jadi ditaruh di ruangan besar gitu di luarnya kamar operasi. Kemudian ditunggu saja, sudah langsung masuk ruang biasa. Ternyata nggak apa-apa. Ya sempat Puji ada Tuhan. kram sedikit, saya bilang sama dokter, enggak dokter enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dokter yang jaga itu agak takut sampai enggak, ini saya enggak apa-apa, cuman ini loh kok kram, bukan kaku, enggak agak kayak kram. Oh enggak apa-apa, gerakan. Gerakan. Itu terus masuk ruang biasa. Saya tanya lagi, berapa lama saya butuh di rumah sakit? Ya 2 minggu. 2 minggu lah, ya. Ternyata tidak. 1 minggu. 1 minggu saya sudah keluar lagi. Kemudian jadi itu operasinya tanggal 13 Desember. Kemudian tanggal 3 Januari itu saya masuk kerja. Itu banyak yang orang ketakutan. Saya sendiri, saya bilang saya cuma nyoba, saya gitu. Tidak boleh kan? Nyoba tok, saya nyoba tok. Karena saya tahu itu dekat Imlek, menjelang Imlek itu teman-teman pasti sibuknya luar biasa gitu. Saya itu tidak tega gitu, saya sudah cukup lama di tinggi berbaring gitu. Jadi meskipun sering kayak kayak mau jatuh gitu ya, kalau jalan tuh harus pelan-pelan kayak gitu, saya nyoba gitu. Ya nggak boleh naik turun, iya. Jadi kantor itu di lantai 3 tanpa lift ya, jadi saya harus pelan-pelan jalan naik. Nanti waktu pulang baru turun lagi pelan. Itu kemudian semuanya berjalan begitu lancar. Saya tanya waktu kontrol ke dokter, ini nyambungnya berapa lama? Karena ruang antara tulang itu dengan tulang yang masih melekat di kepala saya itu cuma dijepit-jepit gitu di 3 atau 4 tempat, katanya itu dijepit sama seperti kalau orang tuh pakai pen gitu. Jadi ini cuma dijepit karena dia berbentuk lingkaran ya, jadi dijepit-jepit gitu di pinggir-pinggir itu. Nah saya tanya itu berapa sih jaraknya gitu? Ya antara sekitar 3-4 mili. Berapa lama itu bisa nyambung? 6 bulan. 6 bulan itu berarti bulan depan. Saya gini, tapi ini saya lihat bagian belakang ini bukan dilihat ini ya, diratakan karena saya tidak bisa melihat ke belakang sini. Saya coba ukur itu sudah tidak ada bunyi, ada terasa rongga. Cuma tinggal sedikit yang bagian depan sini aja. Jadi itu termasuk juga cepat nyambung. Puji Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Juga saya juga sangat berterima kasih untuk doa-doa yang dinaikkan pada buat saya, karena saya tahu ada begitu banyak orang yang berdoa untuk saya. Kiranya kalau ini tidak pengen, seandainya kita mengalami hal-hal seperti itu, saya sekarang sudah bisa bilang jangan khawatir. Meskipun kamu kesakitan, kalau kamu tidak tahan, kalau kamu takut itu terekam di otak, itu Tuhan akan meniadakan itu bisa. Amin. Itu yang saya alami. Rasa sakit, iya sakit memang, tapi itu tidak terekam. Jadi kalau saya ditanya sakitnya kayak apa, nggak tahu lagi, nggak tahu. Tapi cuman saya membayangkan kalau sampai teriak-teriak seperti itu, sedangkan saya ini orang yang tahan sakit, itu nggak tahu sakitnya kayak apa. Terima kasih, kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Cik Ruth. Berarti sudah bisa lari-lari ya? Melayu ini kenceng. Banyak lari-lari kecil ya.
Ya, itulah mujizat yang dialami oleh Jairus. Ya, mari kita naikkan satu pujian, ya Tuhan ku percaya.